Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini kita berada di era digital yang sering disebut juga dengan revolusi industri keempat. Sekaligus kita sedang menyongsong masyarakat kelima di Indonesia. Di era digital ini muncul inovasi-inovasi teknologi yang bergerak begitu cepat. Hal ini menjadi kompetisi yang luar biasa. Individu dan kelompok berupaya memunculkan ide-ide kreatif dalam menjawab tantangan global di era digital ini. Selain lahirnya teknologi-teknologi baru, lahir pula kebiasaan-kebiasaan di lingkungan masyarakat. Kutip dari indtimes.com, setidaknya ada 5 perilaku atau kebiasaan yang muncul di era digital. Pertama, malas bergerak. Malas bergerak alias mager merupakan istilah yang populer di era digital. Meski sejak dulu sudah banyak orang yang malas bergerak, namun belakangan menjadi sangat marak. Salah satu penyebabnya adalah inovasi teknologi yang membuat banyak hal menjadi mudah dan memanjakan penggunanya untuk melakukan banyak hal hanya dengan rebahan. Sekarang, ingin menonton film, ada Netflix. Lapar, ada GoFood. Ingin belanja, ada marketplace dengan segala jenis promo menariknya yang hanya cukup menggerakkan jari tanpa perlu keluar rumah. Bahkan untuk konsultasi kesehatan pun tidak perlu mengantri ke rumah sakit atau datang ke dokter langsung, karena ada aplikasi Halodoc. Kemudahan-kemudahan itu memungkinkan masyarakat pengguna menghabiskan waktunya sepanjang hari dengan smartphone tanpa harus berkeringat untuk bergerak. Yang kedua, kurang mahir berkomunikasi secara langsung. Perkembangan teknologi juga menghasilkan inovasi dalam hal berinteraksi sosial, atau masyarakat umum sekarang menyebutnya dengan istilah medsos. Ya, media sosial merupakan platform yang dikembangkan dengan tujuan memangkas jarak dan waktu untuk berinteraksi antar individu. Sebagai makhluk sosial, sejatinya manusia perlu berinteraksi dengan individu yang lainnya. Namun sayangnya, dengan kemudahan ini merubah cara berpikir manusia. Alasannya beragam, dari alasan menghemat ongkos atau dianggap gaptek jika harus capek-capek datang langsung menemui seseorang. Akibatnya, kini banyak orang yang kurang mahir berkomunikasi secara langsung. Mereka cenderung gugup dan tidak bisa berbicara dengan lancar saat berinteraksi langsung dengan orang lain atau berbicara di depan orang banyak. Bukan karena mereka pemalu, tapi karena lebih terbiasa berinteraksi dengan media sosial. Ketiga, kurang peduli dengan keadaan sekitar. Masih soal gadget dan sosial media. Media sosial kini banyak digunakan secara berlebihan, sehingga membuat banyak orang kini kurang peduli dengan kondisi di sekitarnya. Salah satu contoh paling sederhana adalah saat sedang menunggu sesuatu di tempat umum. Banyak orang kini lebih senang berfokus pada gadgetnya daripada mencoba berbicara dengan orang di sekitarnya. Yang lebih parah, saat ada orang yang terkena musibah, beberapa orang bukannya membantu, tapi malah merekam dan memotret dengan gadgetnya. Ketidakpedulian seperti itu tentu sangat memprihatinkan, karena itu menunjukkan bahwa banyak orang kini hanya peduli pada kesenangannya sendiri. Yang keempat, terlalu banyak pencitraan. Media sosial pun menyebabkan banyak orang berperilaku buruk. Salah satu yang sering terlihat adalah maraknya pencitraan di media sosial. Setiap orang tampaknya berlomba-lomba untuk memperlihatkan sisi terbaik dari dirinya dan menyembunyikan aibnya. Seolah semua orang harus melihat dirinya adalah sosok yang sempurna tanpa cacat. Bahkan beberapa orang sampai melakukan hal yang tidak jujur, saking ingin melakukan panjat sosial. Mereka menampilkan kebohongan dan memutarbalikkan fakta supaya dirinya terlihat lebih hebat daripada yang lainnya. Yang kelima, kemajuan teknologi tidak hanya membuat semua hal menjadi mudah, tapi juga menjadi cepat. Tentu hal ini sangat bermanfaat, karena kita tidak harus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Waktu memang sangat berharga untuk disia-siakan. Tapi sayangnya, hal itu juga membuat banyak orang terbiasa dengan hal-hal yang instan dan jadi tidak sabaran. Padahal sampai kapanpun kesabaran adalah hal yang sangat penting. Banyak hal berharga di dunia ini hanya bisa didapat dengan kesabaran. Seperti halnya persahabatan, tidak mungkin kita mendapatkan sahabat setia secara instan, bukan? Maka, jangan biarkan kemajuan teknologi membuatmu jadi orang yang tidak mau menghargai proses. Beberapa kebiasaan itu sebagian kecil dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang telah membudaya dewasa ini. Untuk menyelesaikan persoalan ini perlu kiranya membangun fondasi yang kuat pada diri masyarakat Indonesia. Dan dalam membangun fondasi tersebut perlu dilakukan sejak dini. Seperti yang disebutkan oleh seorang filsuf kenamaan asal Swiss, Jean Piaget, bahwa anak usia dini berada pada fase golden age,
Fase penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga bekal utama menjadi manusia yang beradab dimilikinya. Disinilah peran orang tua begitu sangat penting. Mengutip potongan sajak yang populer, ditulis oleh seorang pakar psikolog asal negeri Paman Sam, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan belajar mempercayai diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Potongan sajak Dr. Law memberikan gambaran bahwa karakter seorang manusia dibangun oleh orang tuanya. Orang tua adalah sekolah pertama anak yang kemudian ia kelak akan menjadi generasi masa depan bangsa. Oleh karenanya, orang tua sangat penting memiliki kemampuan dalam mendidik yang baik. Tugas utama orang tua adalah mendidik anak yang telah Allah anugerahkan padanya, sehingga kelak anak tersebut menjadi penyelamat bagi orang tua di kehidupan setelah kematian. Namun sayangnya, pendidikan calon orang tua yang terprogram secara terstruktur dari kurikulum hingga pengembangan dalam implementasinya belum banyak tersedia. Padahal, menjadi orang tua yang terdidik serta memiliki ilmu mendidik yang baik akan menjadi fasilitas untuk perkembangan seorang anak. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita para pendidik di Indonesia. Untuk itu, perlu sebuah ide solutif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pendidikan parenting berbasis digital. Pendidikan parenting berbasis digital merupakan sebuah upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendidikan parenting menjadi program yang perlu direncanakan secara terstruktur dan fundamental, di mana orang tua dan calon orang tua dapat pemahaman yang baik dalam hal mendidik anak. Tidak hanya secara teknis, tetapi juga memiliki pemaknaan yang baik dari setiap upaya parenting yang akan dilakukan. Oleh karenanya, dalam mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan kajian-kajian filosofis dan teoritis yang bersifat kontekstual. Hal ini penting karena Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis yang unik, serta multikultur. Artinya, dalam pengembangan kurikulum sangat memperhatikan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan menyediakan kurikulum berbasis budaya, juga pada implementasinya, atau lebih dikenal dengan istilah etnopedagogi. Lalu setelah kurikulum dirumuskan dan dikembangkan secara teoritis, selanjutnya dilakukan implementasi. Kita pahami bersama kini menjadi ibu bukanlah peran utama seorang wanita. Banyak wanita yang memilih berkarir sambil menjadi orang tua, sehingga tidak memiliki waktu yang luang untuk pergi belajar tentang menjadi orang tua yang baik. Demikian pula para calon orang tua yang mungkin sedang menjadi mahasiswa. Misalnya seorang mahasiswa pada jurusan arsitek, tentunya menjadi mahasiswa memiliki tugas yang cukup banyak menyita waktu, sehingga persiapan dirinya menjadi orang tua yang baik cukup terkendala. Atau seorang yang belum menikah dan dia seorang pembisnis yang juga memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke tempat pendidikan dalam upaya menjadi orang tua yang baik. Ya, meskipun kita juga memahami bahwa secara ruang lingkup pendidikan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal. Orang tua juga belajar tentang mendidik dari pengalamannya, dari apa yang dilihat dan dicontohkan oleh orang lain maupun mendengar dari pengalaman orang lain. Namun hal tersebut dirasa kurang maksimal karena dalam mendidik harus bersifat komprehensif. Dan sejatinya, tugas mendidik seorang manusia lebih berat daripada tugas seorang dokter. Seorang pendidik tidak hanya membantu tumbuh kembang seorang anak, tetapi juga menyentuh jiwanya agar ia memiliki karakter yang baik. Di revolusi industri sekarang ini, pendidikan sudah dapat dilakukan berbasis digital. Oleh karenanya, dalam pengembangan pendidikan parenting ini perlu dilakukan. Ini menjadi upaya dalam pengembangan dalam implementasi kurikulum yang sebelumnya telah disediakan. Dalam hal ini, beberapa developer atau perusahaan telah berupaya mengembangkan dan menghadirkan aplikasi untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Salah satunya adalah Orami Parenting. Orami awalnya adalah platform e-commerce yang menjual produk bayi dan anak. Karena banyaknya antusias orang tua milenial yang interest terhadap konten-konten parenting, Orami kemudian memunculkan aplikasi Orami Parenting. Orami Parenting memiliki beberapa fitur, di antaranya memiliki akses untuk mengikuti kelas konsultasi gratis dengan para ahli yang terkait dengan isu parenting, serta berinteraksi langsung di kanal kelas konsultasi online. Selain itu, Orami menyediakan grup chat untuk orang tua. Selain itu, Orami menyediakan grup chat untuk para orang tua agar mereka dapat
saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dan pada aplikasi ini juga bisa menemukan beragam artikel terkait parenting yang telah dikurasi khusus untuk orang tua Indonesia. Nah, sebagai pendidik, hal ini menjadi motivasi, memunculkan ide-ide kreatif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui segmen orang tua sebagai peletak dasar pendidikan generasi Indonesia. Jika kita melihat peluang berbasis data, kita coba ambil dari beberapa sumber data. Di sini ada data yang dikumpulkan oleh Hotseat. Dilihat dari waktu penggunaan internet, Indonesia masuk pada 10 besar penggunaan internet di dunia. Kemudian, pengguna internet di Indonesia ada sekitar 175,4 juta pengguna. Artinya, jumlah tersebut adalah 64% dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan dalam sehari, masyarakat Indonesia menghabiskan kurang lebih 7-8 jam dalam menggunakan internet. Kemudian berdasarkan traffic penggunaan internet, dari beberapa device yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, smartphone menjadi device yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sekitar 52% pengguna internet di Indonesia menggunakan smartphone. 45% menggunakan desktop atau laptop. Dan sisanya menggunakan tablet dan konsol seperti PlayStation dan Xbox. Sedangkan dalam durasi penggunaan internet menggunakan handphone sendiri, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 4-5 jam menggunakan internet pada perangkat smartphone. Melalui pendidikan berbasis digital akan sangat membantu para orang tua Indonesia dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak. Sehingga kelak Indonesia memiliki generasi-generasi emas yang siap membangun negeri ini lebih maju. Pembelajaran berbasis digital menjadi ide solutif berdasarkan beberapa analisis peluang untuk hari ini dan esok pada era Society 5.0 di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.